Halo, salam hangat untuk pemirsa sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan poster edukasi yang sudah kami buat sebelumnya sebagai tugas yang diberikan oleh koordinator tahun kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari subgrup Y, tutorial 11, yang telah saling bantu-membantu untuk membentuk dan juga memberikan saran beserta kritik bagaimana cara mempresentasikan poster edukasi ini. Jadi pertama teman saya ada Novan Alfa Haris, ada Karin Mayawi, dan juga Sagas Titis Rizky Islam. Dan tentunya saya sendiri juga, Naufal Amanullah, yang kami bersemua akan mempresentasikan poster edukasi ini. Jadi poster edukasi ini adalah poster yang berjudul Cegah Diare dengan Berani, Waspadai Dehidrasi. Apa sih latar belakang dari kita semua memilih tema ini untuk dijadikan poster? Kita semua paham bahwasanya mungkin belum semua orang sih, tapi justru karena itu, diare merupakan suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, dengan frekuensi yang lebih sering, biasanya bisa 3 kali atau lebih dalam satu hari. Di dunia, diare merupakan penyebab kematian utama pada anak-anak, dengan lebih dari 1.300 anak meninggal setiap harinya. Sementara di Indonesia, diare merupakan penyakit endemis potensial kejadian luar biasa yang sering disertai dengan kematian. Data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019 menyatakan bahwa 1 dari 10 balita di Indonesia meninggal karena diare dengan persentase 10,7% dari seluruh penyebab kematian balita. Penularan diare yang tergolong mudah, yaitu melalui makanan dan air yang terkontaminasi, atau dari individu ke individu sebagai akibat dari kebersihan yang buruk, menempatkan diare sebagai salah satu penyakit menular terbanyak di Indonesia. Data-data tersebut seharusnya dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya memutus mata rantai diare serta tidak mengesampingkan diare, meskipun kini seluruh dunia sedang fokus menangani pandemi COVID-19. Target SDGs atau Sustainable Development Goals tahun 2030 menyatakan bahwa setiap negara menargetkan untuk menurunkan dan mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir dan juga balita, serta mengakhiri penyakit yang dikeluarkan lewat air. Di antaranya ialah diare. Diare yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan komplikasi. Di antara dari komplikasi tersebut adalah dehidrasi. Yang dehidrasi ini bisa mengarah kepada kematian. Dehidrasi ini bisa terjadi akibat kehilangan cairan tubuh yang berlebihan, dan biasanya lebih terjadi juga pada pasien diare. Dehidrasi tersebut dapat dicegah jika diberikan asupan cairan yang cukup ketika diare. Dan tentunya akan lebih baik lagi jika masyarakat memang sudah paham betul akan tanda-tanda serta gejala dan juga derajat dehidrasi, agar masyarakat bisa mengambil tindakan dengan tepat. Pencegahan tentunya lebih baik daripada pengobatan. Dan pencegahan suatu penyakit pastinya lebih baik daripada pencegahan komplikasi penyakit tersebut. Hal ini sudah sesuai dan juga sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2014 nomor 82 tentang penanggulangan penyakit menular yang menyatakan akan pentingnya aspek promotif serta preventif dalam penanggulangan penyakit menular. Oleh karena itu, kami mengangkat topik pencegahan diare serta dehidrasi sebagai komplikasinya dengan judul Cegah Diare dengan Berani, Waspadai Dehidrasi. Selanjutnya, pasti pemirsa sekalian sudah penasaran apa sih isi dari poster kami ini? Maka teman-teman saya akan menjelaskan dari isi poster edukasi kami. Pertama, kepada Karin Mayawi, saya persilahkan. Nah, baik teman-teman semua, seperti apa yang udah dijelaskan oleh Ezra tadi atau oleh Naufal tadi mengenai diare, apa sih diare itu kan? Diare itu merupakan suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair dengan frekuensi yang lebih sering nih. Itu biasanya 3 kali atau lebih dalam satu hari. Nah, berdasarkan yang kami pelajari bahwa diare itu paling banyak dia disebabkan oleh yang namanya rotavirus. Nah, di dunia ini tuh ada lebih dari 1.300 anak meninggal setiap harinya dikarenakan diare. Wow, sangat menakutkan ya teman-teman. Nah, di Indonesia itu sendiri ada 1 nih dari 10 balita meninggal karena diare. Nah, tahukah kamu bahwa katanya diare itu menyebabkan komplikasi loh. Banyak banget komplikasinya. Dan yang paling berbahaya di sini tuh adalah dehidrasi. Di mana dehidrasi ini kalau misalnya tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan kematian nih. Dan di sini kita harus tahu dulu nih dehidrasi itu seperti apa gitu kan. Nah, boleh akan dijelaskan oleh teman saya, Saga. Oke,
Jadi dehidrasi ini bisa dikelompokkan menjadi 3 ya. Ada yang pertama diare tanpa dehidrasi, lalu yang kedua itu diare dengan dehidrasi ringan dan sedang, lalu yang ketiga itu ada diare dengan dehidrasi berat. Seperti apa macam-macam dehidrasinya? Kalau misalnya diare tanpa dehidrasi itu keadaan umum bayinya biasanya tampak baik, lalu dari matanya normal, dan dari rasa hausnya juga normal juga. Lalu kalau misalnya dilakukan cubitan pada kulit perut bayi, kulit bayi akan kembali lagi dengan cepat, yaitu kurang dari 2 detik. Lalu bagaimana dengan diare yang dengan dehidrasi ringan sedang? Jadi keadaan umum bayi biasanya tampak gelisah atau rewel gitu. Lalu dari matanya terdapat cekungan. Lalu dari rasa hausnya bayi ini akan seperti kehausan gitu. Lalu untuk saat dilakukan cubitan kulit di pada perutnya, dia biasanya akan kembali lagi dengan lambat atau kurang dari 2 detik. Lalu bagaimana diare dengan dehidrasi berat? Biasanya bayi ini keadaan umumnya yaitu lesu hingga tidak sadar. Lalu di bagian matanya biasanya dia sangat cekung. Lalu bayi ini sudah tidak bisa atau tidak ingin lagi minum. Lalu kalau misalnya dilakukan cubitan kulit pada perutnya, dia akan kembali dengan sangat lambat, jadi lebih dari 2 detik. Lalu berikutnya untuk pencegahan akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Oke, nama saya Naufal Afaris. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan dari diare itu sendiri. Nah, kita bisa menerapkan yang mana itu adalah berani. Berani itu adalah singkatan. B-nya itu buang limbah dengan benar, termasuk si tinja bayi itu sendiri. E-nya itu efektifkan jamban serta sanitasi yang memadai. Serta R-nya adalah rajin cuci tangan dengan sabun. A-nya akses air minum dan makanan yang bersih, aman dan juga cukup. N-nya jangan lupa niatkan untuk memberikan ASI serta MPASI yang sesuai. Tentunya ASI-nya adalah ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang terakhir, I, imunisasi campak dan juga vaksin rotavirus yang merupakan salah satu penyebab utama terjadinya diare pada anak. Baik, itu sekian dari presentasi poster kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Mari kita semua bersama saling bantu-membantu, tolong-menolong untuk menghindari diare bersama-sama. Terima kasih semuanya dari subgrup Y kelompok 11.